Video ini dibuat untuk mendiseminasikan pengembangan media pembelajaran Function Card First Fraction Series untuk pengenalan konsep pecahan. Penelitian ini disusun oleh saya, Waita Sauri, dengan NIM 20 2020 017 dengan desain pembimbing Ibu Erlina Prihatani, SSI MPD. Latar belakang penelitian ini yaitu pemahaman tentang konsep bilangan pecahan seringkali menjadi titik yang membingungkan. Ditemukan beberapa miskonsepsi dalam konsep ini. Di antaranya, penelitian Malika Amir dan Amalia Unaina yang mengungkapkan pandangan siswa akan konsep pecahan. Siswa mengartikan bilangan pecahan sebagai bagian dari sesuatu. Tidak perlu syarat membagi dalam bagian yang sama besar. Dan pecahan dianggap sebagai bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut yang dipisahkan dengan garis per, di mana pembilang dan penyebut berupa sembarang bilangan, termasuk bilangan nol. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang mengemukakan hasil bahwa siswa kesulitan untuk membedakan antara penyebut dan pembilang. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan miskonsepsi tersebut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kesalahan siswa akan konsep bilangan pecahan terjadi karena tidak dipergunakannya alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan untuk menjelaskan konsep abstrak. Bilangan pecahan menjadi konsep yang tampak lebih konkret di hadapan siswa. Penyebab konsepsi siswa akan konsep bilangan pecahan terjadi karena guru cenderung menjelaskan dengan materi, bukan membangun pengetahuan siswa. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa miskonsepsi siswa dalam mengidentifikasi pembilang dan penyebut disebabkan karena mereka lupa dan kurang teliti saat mempelajari materi pecahan. Menurut teori pembelajaran konstruktivisme, belajar itu bukanlah memindahkan atau memberitahukan suatu konsep, namun bagaimana konsep tersebut dapat dibangun atau dikonstruksi oleh seseorang. Prinsip inilah yang perlu diterapkan dalam mempelajari konsep dalam matematika. Konsep matematika sebagian berupa konsep abstrak. Dari Brunner menyebutkan 3 tahapan yang sebaiknya dilakukan dalam belajar konsep matematika. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada fase ini, anak belajar melalui pengalaman langsung dengan menggunakan benda-benda berwujud atau fakta. Selanjutnya, tahap ikonik. Pengetahuan disampaikan melalui gambar yang terkait dengan gambaran dari objek yang dimanipulasi. Yang ketiga adalah simbolik. Dalam tahap simbolik, pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol abstrak, seperti simbol-simbol verbal, huruf, kalimat, dan lain sebagainya. Dalam mengenal konsep bilangan pecahan untuk pertama kali pada jenjang SD, sebaiknya digunakan tahap kegiatan ini. Contohnya, dalam tahap ekstraktif dilakukan dengan memberi pengalaman siswa untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian yang sama. Selanjutnya memilih dari suatu benda dari bagian tersebut. Nah, misalkan ada suatu gambar pizza. Nah, siswa diminta membagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Selanjutnya, dengan menggunakan alat peraga ini, siswa diminta untuk menentukan berapa besar bagian jika diambil 2 bagian lainnya. Ini merupakan tahap N-aktif, yaitu dengan tindakan-tindakan nyata. Tahap selanjutnya adalah tahap ikonik. Nah, dalam tahap ikonik, siswa cukup dihadapkan dengan gambar ikon yang mempresentasikan benda tersebut sebelum akhirnya siswa diperkenalkan simbol berupa bilangan pecahan. Contoh yang dapat digunakan untuk tahap ini adalah LKPD bergambar. Nah, selanjutnya dalam tahap terakhir yaitu dalam tahap simbolik. Siswa barulah diperkenalkan dengan simbol bilangan pecahan, yaitu bilangan yang mempresentasikan suatu bagian dari keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nah, berdasarkan ini muncullah ide, yaitu merancang suatu media pembelajaran yang dapat menyajikan tahap ikonik secara lebih menarik dan tidak sekedar mengajarkan soal dengan LKPD. Media ini berupa media permainan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran berbentuk permainan untuk digunakan sebagai sarana belajar mengenal pecahan secara menyenangkan. Metode penelitian.
Yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian research and development, yaitu penelitian pengembangan media pembelajaran. Penelitian ini dilakukan mulai Desember 2023 hingga Februari 2024. Sasaran utama penggunaan permainan ini adalah siswa SD kelas 3, yaitu siswa yang baru pertama kali dikenalkan bilangan pecahan. Meskipun nantinya tidak menutup kemungkinan bahwa permainan ini dimainkan oleh seseorang dengan jenjang yang lebih tinggi atau yang sudah melewati tahap belajar mengenal pecahan. Penelitian ini dikembangkan dengan model ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada tahap analisis dilakukan analisis miskonsepsi dan menganalisis media pembelajaran yang cocok digunakan. Selanjutnya, dalam tahap desain ditentukan jenis permainan, bentuk dan aturan, dan mendesain komponen-komponen yang diperlukan dalam permainan. Selanjutnya, tahap development dilakukan kegiatan untuk merealisasikan atau mewujud nyatakan desain-desain yang telah dibuat. Dalam tahap implementasi dilakukan dua jenis kegiatan, yaitu mengimplementasikan terbatas kepada sasaran pengguna, baik sasaran utama maupun bukan, serta divalidasi oleh pakar. Dan tahap evaluasi yaitu digunakan untuk menganalisis hasil implementasi terbatas dan hasil penilaian validator guna menemukan kekurangan dan kelebihan permainan. Data dikumpulkan melalui dua metode, yaitu metode observasi dan metode angket, untuk mengukur kevalidan dan kepraktisan. Selanjutnya, dalam tahap analisis dilakukan dua kegiatan. Yang pertama adalah menganalisis miskonsepsi. Dalam tahap ini, dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai miskonsepsi yang dialami siswa sebagai masukan dalam merancang media pembelajaran. Beberapa miskonsepsi yang ditemukan, yang pertama, siswa menganggap bagian dari suatu pecahan tidak perlu sama dengan bagian yang lainnya. Miskonsepsi yang kedua yaitu menurut siswa, bilangan pecahan adalah jika ada pembilang dan penyebut serta ada garis pernya. Pembilang dan penyebut berupa sembarang bilangan, termasuk dalam bilangan 0. Dan miskonsepsi selanjutnya adalah siswa sering keliru dalam mengidentifikasi penyebut dan pembilang. Kegiatan kedua adalah menganalisis media pembelajaran yang cocok. Dalam menganalisis media pembelajaran yang cocok, dilakukan tinjauan terhadap berbagai media pembelajaran dengan tujuan untuk menemukan alat peraga yang paling efektif. Setelah melakukan evaluasi yang teliti, peneliti memutuskan bahwa permainan kartu pecahan merupakan pilihan yang paling tepat. Alat ini memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran matematika sesuai dengan teori Brunner, yaitu inaktif, ikonik, simbolik. Inaktif dengan menggunakan kartu secara nyata untuk dimainkan. Ikonik, dalam kartu terdapat gambar-gambar yang mempresentasikan nilai pecahan dan simbolik terhadap simbol pecahan dalam kartu, sehingga permainan dapat mengenal simbol pecahan. Dalam tahap desain, dilakukan serangkaian langkah, yaitu diantaranya menyusun garis besar aturan permainan, mengidentifikasi jenis pecahan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah menentukan garis besar aturan permainan. Garis besar aturan permainan ini yaitu menyebutkan nilai pecahan dari gambar yang ditunjukkan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Permainan dimainkan oleh dua orang, satu sebagai penanya dan satu sebagai penjawab. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis dan jumlah kartu. Nah, permainan ini terdiri dari 91 kartu dengan 72 kartu non-kontekstual, 9 kartu kontekstual, dan 10 kartu bukan pecahan. Dan dalam mendesain representasi dari setiap gambar, aspek pola pada gambar ini diperhatikan agar pemain tidak kesulitan dalam melakukan pencacahan dalam menganalisis gambar. Selanjutnya adalah menyusun langkah permainan. Langkah permainannya yaitu yang pertama, penanya bertanggung jawab untuk mengocok kartu sebelum dimulainya permainan. Penanya menunjukkan satu persatu kartu kepada penjawab dengan menghadapkan muka kartu gambar ke arah penjawab. Penjawab menyebutkan nilai pecahan dari daerah berwarna pada kartu. Jika tidak ada pecahan yang terlihat, maka penjawab menyatakan bukan pecahan. Penanya memisahkan kartu yang dijawab dengan benar dan kartu yang belum dijawab dengan benar dalam tumpukan yang berbeda. Setelah semua kartu terjawab, penanya mengambil tumpukan kartu yang belum dijawab dengan benar untuk diulangi. Proses ini diulangi hingga penjawab dapat menjawab semua kartu dengan benar. Permainan berakhir saat penjawab berhasil menjawab semua kartu.
Setelah penjawab selesai menjawab semua kartu, maka penjawab akan mencatat rekornya. Nah, selanjutnya dalam mendesain nama dan logo media digunakan untuk memberikan identitas yang kuat pada media yang dikembangkan. Ini merupakan nama dan logo media, yaitu Function Card First Version Series. Selanjutnya, mendesain ukuran dan tampilan kartu. Ukuran dan tampilan kartu juga diperhatikan dalam desain untuk memastikan bahwa kartu mudah dipegang dan dibaca oleh pemain. Ukuran kartu adalah 6,3 kali 8,8 cm. Faktor ergonomis dan estetika juga dipertimbangkan dalam menentukan ukuran dan tampilan kartu. Oleh karena itu, kartu dibuat melengkung pada seluruh sudut kartu, sehingga pemain tidak akan terluka dalam saat memainkan kartu. Selanjutnya, mendesain rulebook. Rulebook ini digunakan untuk membantu pemain memahami aturan dan cara bermain. Informasi dalam rulebook diantaranya nama media, pembuat media, deskripsi media, langkah permainan, komponen kartu, dan kontak person. Tahap terakhir adalah mendesain kemasan kartu. Kemasan kartu didesain untuk melindungi kartu dari kerusakan dan memudahkan penyimpanan. Kemasan kartu juga dirancang untuk mencerminkan kualitas dan kegunaan alat peraga yang dikembangkan. Terdapat nama, logo media, jumlah kartu, deskripsi media, kontak person, pemesanan pada kemasan kartu. Selanjutnya adalah tahap development, yaitu tahap untuk mewujud nyatakan permainan yang telah didesain. Dalam tahap development, dilakukan realisasi desain. Nah, yang pertama, kartu. Kartu dicetak dua sisi dengan kertas ivory 310 GSM dengan laminasi glossy. Terdapat kendala dalam proses pencetakan kartu, yaitu sulit ditemukan digital printing yang mampu mencetak dua sisi dengan simetris dan menyediakan fitur laser cutting. Selanjutnya adalah mewujud nyatakan rulebook. Nah, rulebook dicetak menggunakan kertas AP 150 GSM dan dilipat menjadi 9 bagian dengan ukuran 6,3 kali 8,8 cm. Rulebook dilipat menjadi 9 bagian ini dimaksudkan untuk mempraktiskan dalam penyimpanan. Rulebook akan disimpan dalam kemasan. Selanjutnya adalah untuk merealisasikan kemasan. Nah, kemasan dicetak menggunakan kertas ivory 350 GSM dengan laminasi dua sisi. Setelah tercetak, dilakukan finishing terhadap kemasan dengan memotong kemasan sesuai dengan ukuran. Selanjutnya dalam tahap implementasi, dilakukan dua kegiatan. Yang pertama, uji coba terbatas, dan yang kedua adalah validasi. Uji coba terbatas dilakukan dua kali, dengan subjek yang pertama adalah mahasiswa calon guru pendidikan matematika. Uji coba pertama ini dilakukan pada 26 Januari 2024. Dan uji coba kedua dilakukan dengan subjek uji coba mahasiswa program profesi guru pendidikan matematika dan dilakukan pada Selasa 30 Januari 2024. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan validasi kepada pakar. Validasi dilakukan oleh dosen pendidikan matematika Universitas Kristen Satya Wacana. Hasil validasi dia dapat dikategorikan baik dengan rata-rata persentase 95%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat dikatakan valid dari segi media. Selain validasi, juga dilakukan uji kepraktisan. Hasil kepraktisan media mendapatkan kategori sangat baik dengan rata-rata persentase 91%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat praktis digunakan. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Setelah dilakukan uji coba dan uji validasi media, didapatkan temuan-temuan baik dari validator maupun praktisan. Beberapa temuannya yaitu masih ditemukan miskonsepsi terhadap nilai pecahan, yang dulunya 3/12 seharusnya dibaca 1/4 sesuai pecahan yang sederhana, namun subjek tetap membaca 3/12. Saran ini diterima dan dilakukan perbaikan, sehingga dilakukan penyederhanaan. Kartu disederhanakan hanya terbatas pecahan sederhana dengan maksimal pembagi 10. Terdapat temuan lagi, yaitu pola yang terdapat pada gambar masih banyak yang berbentuk lingkaran, sehingga pemain itu sulit untuk melakukan pencacahan.
Dan dari temuan ini, keputusannya adalah diterima dan dilakukan pergantian terhadap gambar-gambar yang masih berbentuk lingkaran. Selanjutnya adalah masih ditemukannya penempatan logo function card yang tidak simetris dan logo dalam kartu tidak terlihat dengan jelas. Dalam temuan ini diterima dan dilakukan perbaikan mengenai logo media. Selanjutnya, temuan lainnya dalam uji coba pertama adalah terdapat gambar yang tidak sesuai dengan notasi pecahan. Hal ini diterima dan dilakukan perbaikan dengan mengganti notasi yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya, dalam uji coba kedua terdapat temuan-temuan dan saran yang didapatkan. Seperti kantu kontekstual itu gambarnya masih ambigu dan sulit diidentifikasi mana yang harus dibaca penyebut dan mana yang harus dibaca pembilang. Nah, keputusannya adalah diterima dan dilakukan perbaikan dengan menambahkan tanda tanya pada bagian yang dimaksud pembilang. Dan terdapat beberapa temuan lagi dan dilakukan beberapa revisi jika keputusan diterima dan akan tetap dilanjutkan jika keputusannya ditolak. Nah, selanjutnya kesimpulan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa uji validasi media menghasilkan presentase rata-rata sebesar 95%, sangat baik. Dengan demikian, media function card first fraction series valid untuk digunakan. Adapun uji kepraktisan dengan presentase rata-rata 91%. Sangat baik. Hal ini berarti media ini praktis untuk digunakan. Berdasarkan hasil persentase penelitian, dapat disimpulkan bahwa media function card first fraction series dinyatakan valid dan praktis digunakan sebagai media pengenalan konsep pecahan di SD. Dan ini merupakan daftar pustakanya. Terima kasih.